Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini kita akan belajar tentang Spinning Tree Protocol. Spinning Tree Protocol atau bisa disingkat dengan STP merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke suatu arah yang sama. Nah, di sini kita memiliki topologi dua switch yang masing-masing switchnya memiliki PC. Nah, lalu di switch 1 terhubung ke switch 2 menggunakan kabel yang sama, yaitu FA0/1. Nah, jika PC A ini ingin mengirimkan pesan ke PC B, maka akan mengirimkannya itu melewati switch 1, lalu dari switch 1 akan melewati kabel FA0/1 menuju ke switch 2, dan di switch 2 akan mengirimkan paketnya ke PC B. Di sini ada suatu problem jika kabel ini terputus, kabel FA0/1 terputus karena suatu hal, mungkin karena rusak digigit rayap atau yang lainnya, maka kedua PC ini tidak bisa berkomunikasi lagi. Nah, kita akan tambahkan satu kabel lagi seperti ini, dengan kabel yang menggunakan FA0/2. Nah, jika kabel FA0/1 nya ini rusak, maka kita bisa menggunakan kabel FA0/2 ini. Nah, FA0/2 ini sebagai cadangan dari FA0/1. Jikalau FA0/1 ini rusak, maka akan terganti otomatis menggunakan FA0/2. Nah, semisal di sini kedua kabelnya itu menyala, maka akan terjadi yang namanya looping. Atau si paketnya ini akan terkirim berulang-ulang, seperti PCI ini mengirimkan paket ke switch, ke switch 1, lalu di switch 1 ini akan mengirimkan paket ke kabel FA0/1 juga kabel FA0/2, jadi mengirimkan dua paket menuju ke switch 2. Nah, di switch 2 ini dia akan terheran kenapa switch 1 mengirimkan paket yang sama pada dua kabel yang berbeda. Namun di sini di switch 2 ini akan tetap mengirimkan paket ke PCB, lalu di PCB ini akan mengirimkan lagi ke switch 2, dan switch 2 ini akan mengirimkan dua paket yang sama namun berbeda jalur ke switch 1, hingga mengakibatkan switchnya itu down atau terjadi looping.
ping. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan tambahkan dua switch. Nah, kita tambahkan juga dua PC atau dua. Nah, kita hubungkan kabel. Ini nah, di sini di Cisco ini sebenarnya sudah langsung menggunakan sistem STP-nya. Nah, kita bisa lihat di sini pada Evanos.0/1 ini hijau-hijau berarti dia nyala, sedangkan di Evanos/2 ini yang satu hijau yang satu oranye, berarti yang dua ini FA2 ini tidak diaktifkan. Nah, bagaimana jika kita menonaktifkan STP-nya? Nah, di sini kita akan masuk ke switch, ke tab CLI, kita ketik enable config. Lalu di sini kita ketik no spanning tree plan 1. Nah, sudah. Kita akan mengkonfigurasinya lagi di switch satunya, CLI enable config no spanning tree plan 1 juga. Nah, sudah. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dua-duanya ini hijau, di Evanos/1 juga Evanos/2 nya juga hijau, berarti sistem STP nya ini mati. Nah, kita akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1, namun sebelum itu kita akan mengkonfig IP nya terlebih dahulu. 92.168.10.1 subnetnya default saja. Kedua ini stop IP 92.168.10.2. Nah, sudah. Lalu kita akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini terlihat bahwa in progress atau sedang mengirim lama dan akhirnya invalid. Nah, kita coba lagi. Nah, in progress terus dan invalid, berarti di jalurnya ini terjadi yang namanya looping seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang root bridge atau switch utama dari beberapa switch. Nah, di sini sebelum kita cari, kita harus tahu yang namanya bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal itu mulai angka 1 sampai 9. Terus dari huruf A sampai huruf F. Nah, huruf A ini sama dengan 10, lalu B 11, C 12, D itu 13, lalu E ini 14, dan F itu 15. Nah, cara mengetahuinya itu kita bisa lihat dari prioritinya. Nah, di sini prioritinya itu dari 3 switch ini sama dan nomornya itu 32768. Nah, 32678 ini
masuk ke dalam default pada switch tersebut. Nah, berarti kita cari tahunya itu malah cara mengetahui root bridge-nya itu kita bisa lihat dari MAC address-nya seperti ini. Nah, di MAC address di switch 1 ini masuk AAA berarti 10, makanya 10, lalu B berarti 11, dan CCC itu 12. Nah, berarti root bridge-nya itu yang mana? Berarti yang switch 1. Nah, kita singkat saja jadi RB. Sedangkan yang ini, yang lainnya itu berarti kita ketik non root bridge. Ini juga non root bridge. Ini lalu di masing-masing FA ini kabel di root bridge yang utama, root bridge ini berarti FA0/1 juga FA0/2 nya ini masuk ke dalam designated port atau bisa disingkat dengan DP. Lalu di switch 2 juga switch 3 yang terhubung ke root bridge ini masuk ke dalam root port. Nah, ini dan dua ini yang saling terhubung dari switch 2 ke switch 3 ini, salah satunya itu designated port dan satu lagi itu bisa block port atau juga bisa disebut alternatif port. Nah, kita bisa mengetahuinya itu lewat MAC address juga. Yang paling kecil berarti itu designated port. Nah, berarti kita bisa lihat di sini BBB itu switch 2 BBB berarti 11, dengan switch 3 ini CCC berarti 12. Nah, paling kecilnya itu switch 2 yaitu 11. Nah, berarti di sini disebut DP designated port, dan yang ini itu bisa disebut dengan block port atau juga bisa disebut alternatif port. Oke, sekarang kita akan belajar langsung dari Cisco-nya tentang root bridge. Nah, root bridge ini, cara mengetahui root bridge ini kita harus tahu bridge ID-nya yang paling kecil itu yang mana. Nah, bisa lihat dari priority. Kalau priority-nya default seperti 32768 ini, maka kita harus mencari MAC address yang paling terkecil. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tap CLI, enter, kita ketik global exit, kita cari dulu di sini. Nah, so interface plan 1. Nah, di sini kita bisa lihat address is 0001 yang ini. Nah, kita ambil yang ini, kita salin.
Nah, ini MAC address yang switch 2, yaitu ini 001. Nah, kita cek di switch 3 MAC addressnya TCLI enable show interface LAN 1. Nah, lihat di sini 009. Kita copy. Sudah. Lalu kita lihat MAC address yang switch 4. Show interface LAN 1. Nah, di sini kita bisa lihat MAC address yang 0010. Nah, jadi kita bisa lihat mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu ini switch 1, switch 2, yang itu root disknya itu yang paling kecil. Yang paling kecil MAC addressnya itu switch 2, lalu switch 4, dan terakhir switch 3. Nah, kita kan ketik root disk. Nah, di sini kita ketik non root bridge. Nah, satu lagi juga non root bridge. Nah, jadi root bridge nya ini di switch kedua, switch yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang COS. Nah, COS ini ada namanya 10 Mbps. 10 Mbps ini berarti 100 COS, sedangkan 100 Mbps sama dengan 19 COS, dan yang terakhir 1 GB Gbps itu sama dengan 4 COS. Nah, seperti ini. Di masing-masing kabel ini itu Mbps nya yaitu 100 Mbps. Nah, di masing-masing ini tuh 100 Mbps. Kita bisa lihat di sini show spinning tree. Nah, di sini kita bisa lihat COS itu 19. Nah, 19 berarti 100 Mbps. Nah, berarti benar ini itu 100 Mbps. Lalu di sini kita ada masalah yaitu sebelumnya itu kita harus tahu kabel yang FA 0.12 yang di sini apa. Nah, di FA 0/1 itu designated port. Nah, yang ini juga sama. Lalu yang dekat dengan berhubungan dengan
root bridge itu yaitu root port, disebut dengan root port. Dan kita lihat yang alternatif portnya itu yang mana. Kita bisa lihat dari MAC address yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu yang switch 4, berarti yang alternatifnya itu switch 3. Sedangkan di satunya lagi itu di side net port. Nah, seperti ini. Lalu di sini jika port yang sebelah kiri ini terputus, yang terjadi seperti apa? Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini costnya itu berapa. Kita lihat show spending tree. Nah, di sini kita lihat costnya itu 19. Nah, jika kita matikan, kita cabut kabel yang ini, maka costnya itu akan menjadi berapa? Kita bisa lihat. Nah, kita percepat. Nah, kita bisa lihat di sini show spinning tree. Nah, di sini kita bisa lihat costnya itu 38. Nah, 38 dari mana? Itu dari 19 tambah 19. Nah, 19 yang ini yang dari switch 2 ke switch 3 ini kan terputus, maka diterhubungkan ke alternatif port. Jadi yang alternatif port ini akan double, yaitu 19 tambah 19 itu 38. Nah, jika kita akan menghubungkan kembali itu, maka costnya itu akan kembali semula, yaitu 19. Nah, kita bisa cek di sini switch show spinning tree. Nah, akan menjadi 19 di ini. Lalu kita bisa lihat benar atau salahnya alternatif portnya yang di sini atau bukan. Kita bisa lihat di sini option use percentage. Kalau kita buka ini checklist show link lightning-nya, nah kita bisa lihat yang oranye ini berarti alternatif port karena dia itu bersifat mati, sedangkan yang hijau itu nyala. Nah, kita lanjut akan memanipulasi bandwidth-nya. Nah, kita ke switch 3 saja, ketik conf t, lalu kita ketik enter fa 0 slash menuju ke root bridge slash 1 terus speed 10. Speed 10, enter. Kita percepat. Kita cek show spinning tree. Di sini kita bisa lihat costnya itu bertambah dari 19 ke 38. Nah, cara mematikannya itu cukup simpel. Kita ketik 0 speed 10, enter. Lalu kita percepat lagi. Nah, sudah. Lalu kita cek show ini tree. Kita cek di sini costnya itu akan menjadi 19. Oke, sekarang kita akan belajar tentang memanipulasi root bridge. Nah, misalkan switch
2 ini itu keluaran tahun 2017 dan Switch 3 ini keluaran 2025. Maka Switch lama ini MAC address-nya lebih kecil dibanding Switch 3 yang ini. Tetapi Switch baru ini biasanya lebih bagus ketimbang Switch lama. Jadi kita harus manipulasi root bridge-nya sehingga dapat mengubah Switch baru ini MAC address-nya yang lebih besar, mengubah Switch baru dengan MAC address yang besarnya. Nah, caranya itu dengan mengubah priority yang ini itu lebih kecil, bukan MAC address-nya. Sini kita masuk ke Switch 3, tab CLI, ntar ketik enable, ketik lagi, kita ketik spinning tree plan 1 priority tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih mulai dari 0 sampai 61.440. Nah, itu harus kelipatan. Kita bisa pilih harus kelipatan dari 4096. Nah, di sini ketik 2000. Nah, di sini semuanya itu defaultnya, priority itu defaultnya 32768, berarti yang ini. Sedangkan kita harus priority-nya harus lebih kecil dibanding yang lain, berarti kita pilih ini. Dan kita ketik lagi spinning tree plan 1 priority, enter. Oh salah, itu ada kepencet. Plan 1 priority, enter. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kan ada perubahan. Cepat. Nah, sini yang alternatif itu akan menjadi hijau, sedangkan yang di root port pada Switch 4 akan jadi oranye. Jadi root bridge-nya itu akan berubah di Switch 3 dan di Switch 2 itu akan menjadi non root bridge, dan kabel-kabelnya itu akan berubah. Yang di sini itu akan menjadi designated port, di sini juga sama designated port, lalu di sini root port, di sini juga sama root port, di sini designated port, dan di sini alternative port. Nah, cara mengubah kembali seperti semula priority-nya kita akan di sini, kita ketik lagi spinning tree plan 1 priority yang sebelumnya yang itu defaultnya ini 32768, enter. Nah, kita percepat. Nah, sini sudah menjadi semula lagi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang PVSTV, Perfilman Spinning Tree Protocol. Nah, PVSTV ini cara kerjanya yaitu sama seperti STP biasanya, namun setiap flan mempunyai jalurnya masing-masing untuk membagi beban paket. Misal
STP biasanya itu flan 1 2 itu mengarah ke sini semua, tidak ada yang ke sini karena FA01 nya itu alternatif dan tidak bisa dipakai di blok terlebih dahulu. Sedangkan PV STP itu flan 1 nya bisa lewat sini dan flan 2 nya itu bisa lewat sini. Nah, sekarang kita akan menerangkan terlebih dahulu di sebuah switch. Kita enable FT interrange FA0/1 dan sampai 2 switch port mode terang. Lalu kita buat flannya flan 1, flan 2, flan 3. Lalu kita lanjut di switch 2. Enable FT interrange FA0/1 switch port mode terang. Exit flan 1, flan 2, flan 3. Lanjut di switch terakhir. Sampai 2 switch port mode terang, exit, lalu flan 1, flan 2, flan 3. Nah, sudah beres ini. Nah, sekarang kita akan memanipulasi priority-nya. Kita ke switch 3, lalu kita ketik terlebih dahulu shows spinning tree. Di sini prioritinya tuh semuanya sama, yaitu 3, 2, 7, 9, 8 semua. Sekarang kita akan mengubahnya. Kita lanjut spinning tree flan 2. Sekarang kita akan memanipulasi flan 2 dan flan 3 nya. Nanti flan 2 nanti tanda tanya, kita pilih dari 0 sampai 61.440. Kita asap dulu. Di sini kita bisa pilih dari 4.096 sampai 61.440. Nah, kita akan pilih nomor yang ini aja, 24.576. Terus spinning tree flan 2 priority 24576, enter. Lalu kita lanjut ke flan 2 spinning tree flan. Kita lanjut ke flan 3 nya, lanjut tanda tanya. Nah, di sini kita bisa pilih dua opsi, yaitu priority dan root. Nah, priority itu tadi sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang root. Kita ketik root spinning tree flan 3 root, tanda tanya terbang. Nah, di sini kita bisa pilih primary atau
atau secondary. Nah, primary itu jalurnya, primary itu yaitu jalur utama, sedangkan secondary jalur yang kedua. Nah, kita pilih primary. Nah, sudah. Lalu kita lanjut do show STP. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa satunya masih sama prioritinya default, lalu di front 2 ini sudah berubah, front 3 juga sama, dan FA 012 ini sudah designated, sedangkan yang di front 1 ini FA 1 nya itu alternatif. Nah, front 2 dan 3 ini sama, yaitu designated. Sekarang kita akan melihat di switch kedua, show spinning tree. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa front 1-nya itu root, front 2-nya itu, front 1-nya itu FA1 root, dan ininya 2 itu designated. Nah, kita lihat front 2-nya itu alternatif, FA1-nya sama juga di sini, front 2 dan 3 itu sama, FA1-nya itu alternatif, terus FA2-nya itu root. Front 1 itu yang ini alternatif, berarti ini mati, sedangkan FA2 ini yang ini tuh nyala, itu ini root, berarti yang sebelumnya di sini tuh jadi root. Designated sekarang menjadi sini berubah. Kita cek di sini lagi yang switch 1, do show klik. Di sini bisa lihat bahwa front 2 dan 3 itu FA1 dan 2 itu sama, yaitu FA1 nya itu designated dan FA2 nya itu root. Nah, FA1 designated berarti yang ini, dan rootnya itu yang ini, jalur tercepatnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencobanya menggunakan PC. Nah, tadi saya sudah menambahkan PC ini. Nah, di sini yang oranye ini front 1, dan yang biru ini front 2, dan yang hijau ini front 3. Nah, kita akan memasukkan FA nya masing-masing ke frontnya masing-masing. Ketik enable ketik interface FA 0/3 ini yang keren ini /3, kita switch port mode access, switch port access front 1, enter. Nah, sudah, kita exit, lanjut kita ke FA4, interface FA 0/4, switch port mode access, switch port access front 2, enter. Nah, sudah, ini kita bisa cek terlebih dahulu dulu show STP.
masuk ke flan 2 dan EVA 3 sudah masuk ke flan 1. Kita lanjut. Enable content interface FA slash 3 switchport mode akses switchport akses flan 1. Kita lanjut. F4 interface FA slash 4 switchport mode akses switchport akses flan 2. Nah, sudah. Kita lanjut di sini. Switch terakhir yang ketiga. Content interface FA slash 3 switchport mode akses switchport akses flan. Kita lihat FA 3 itu masuk ke flan 2. Kita lanjut. Interface FA slash 4 switchport mode akses switchport akses flan 3. Bentar. Nah, sudah. Kita tunggu, kita bersabar. Nah, sudah. Kita IP kan terlebih dahulu. Sebelum kita mengirimkan paket, kita harus meng-IP kan terlebih dahulu. IP kan flan 1 itu 10 10 10 1. Ini 256 256 250. Kita salin. Nah, kita lanjut di flan satunya lagi. 10 10 10 2. Terus ini lalu flan 2 nya itu kita IP kan 20 20 21. Nah, subnet masnya samain di sini juga. Dua. Kita lanjut di sini di switch 3 flan 2 nya 20 20 23. Yang flan 3 nya ini. Nah, sudah. Lalu kita akan mensimulasikan ARP nya. Bisa lihat di sini. Kita lanjut. Dari PC 3 ini akan menuju ke PC 1 lewat sini ARP nya. Kita lanjut ke sini dan sini. Nah, di sini tuh kenapa X, karena di switch 3 ini tidak ada flan satunya. Di sini tuh ada, jadi tidak X ini. Kita lanjut sini.
Nah, di sini masuk ke PC 1 langsung. Nah, di sini turun ke sini ke switch 1 dan switch 1 ke switch 2, lalu ke PC 3, lanjut lagi terus. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut dari PC front 2, dari PC 4 ke PC 5. Kita lanjut, arahnya tuh pasti ke sini. Nah, yang di sini tuh buat flan 1, nah di sini flan 2 dan 3. Tuh, di sini langsung ke sini saja, yang ke atas itu tidak ada. Flan satunya itu ini khusus flan 1 di sini, flan 2 nya itu di sini, dan flan 3 nya juga di sini. Kita lihat dari switch 3 ke switch ke PC 5, dan switch sini di sini tidak ada karena bukan di PC 2 arah paketnya. Lagi di sini terus sudah selesai, successful. Nah, seperti itulah. Oke, di sini sekarang kita akan belajar menggunakan topologi seperti ini untuk mengubah root bridge-nya. Nah, namun di sini kita sudah tahu bahwa root bridge itu yang kanan, sedangkan non root bridge itu yang kiri. Misalnya dari sini kabel FA2 yang switch 0 ini warna oranye, sedangkan switch 1 ini dua-duanya hijau. Cara mengubah root bridge-nya yaitu kita ke switch 1, cek CLI, enter, ketik enable, constant, lalu kita ketik spanning tree flan 1 root primary, enter. Di sini bisa terlihat bahwa akan berubah. Kita percepat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa FA 2-nya ini di switch 1 sudah berubah menjadi hijau, atau dua-duanya ini sudah berubah menjadi designated port, sedangkan di switch 1 ini yang FA2 nya ini sudah menjadi alternate port, dan di FA1 nya ini sudah menjadi root port. Nah, cara mengubah FA1 ini menjadi alternate port yaitu kita ke switch 1, CLI, enter, enable, contact, enter, FA0/1 speed 10. Di sini akan mengubahnya. Nah, kita percepat. Nah, di sini sudah berubah, yang FA1 menjadi alternate port, lalu di FA2 nya ini sudah menjadi root port. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang port stage. Nah, ketika kita menghubungkan device, switch, atau router, pasti di kabelnya itu ada warna hijau. Di Cisco itu pasti ada warna hijau di kabelnya, atau sebelum warna hijau pasti
lampunya berwarna orange. Nah, proses tersebut yaitu disebut dengan learning juga listening. Lalu ada yang namanya forwarding, blocking, dan disable. Nah, learning yaitu mulai membangun MAC address table selama 15 detik di dalam dunia nyata, itu 15 detik, juga di Cisco sama, yaitu 15 detik. Kemudian listening itu menentukan jalur terbaik ke root bridge selama 15 detik. Nah, jadi dari lampu orange ke lampu hijau itu memerlukan waktu 30 detik. Nah, di sini ada juga forwarding, yaitu mencari port yang aktif, meneruskan traffic data. Nah, jika tidak sesuai dengan kriterianya, maka port akan di blocking. Lalu ada yang terakhir itu disable. Nah, disable itu port akan mati atau di non-aktif. Misal kita di sini klik Windows plus R, kita ketik ncpa.cpl, kita oke kan, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa pilih dari 5 ini. Nah, kita pilih yang WiFi, kita klik kanan. Nah, di sini ada tulisan disable. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan mendisablekan WiFi-nya. Itu portnya disable. Nah, itu akan mati atau dinonaktifkan WiFi-nya. Nah, waktunya itu berapa lama? Bisa menyesuaikan kita saja mau berapa lama waktunya. Nah, cara mengembalikannya semula yaitu kita klik kanan lagi, lalu kita klik yang enable ini. Nah, kita tunggu. Nah, sampai berubah kembali menjadi semula seperti ini. Nah, kita akan belajar port stage di Cisco pakai tracer. Nah, kita di sini tambahkan satu switch juga PC. Nah, di sini kita akan kabelkan dari switch 0 ke switch 7. Nah, kita kasih switch 0, ketik enable konten, kita ketik interface panas slash juga show spanning tree. Oh, di sini sudah F3 nya sudah FWD atau forward. Nah, sudah hijau. Kita hapus lagi. Kita lihat harusnya warna orange. Do show spanning tree masih sama, harusnya itu warnanya itu seperti ini. Nah, LNS warna orange itu harusnya LNS, yaitu listening. Nah, berarti dia itu sedang listening, learning dan listening warna oranye. Nah, jika sudah selesai learning dan listening, maka akan bertuliskan statusnya itu FWD atau forward. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang spanning tree port flash. Kita hapus lagi kabelnya ini, lalu kita tambahkan kembali kabelnya.
sini masih warna orange, kita kuning, lalu kita kita Revana /3, lalu kita ketik spanning 3 for flash. Nah, sini tuh harusnya langsung warna hijau. Tapi tidak langsung berubah warna hijau, harus menunggu agak lama sedikit. Nah, di sini juga ada tulisan warning. Di sini juga harusnya ada suatu aturan untuk menggunakan spanning tree for flash. Nah, misal kita biasanya mau melistandingkan ke forward, itu butuh waktu 30 detikan. Sedangkan ketika kita menggunakan spanning tree for flash ini, maka otomatis akan selesai prosesnya. Nah, seperkian detik, tapi di sini hanya single host saja. Nah, single host itu yang seperti apa? Seperti device yang seperti PC ataupun laptop. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga jika kita menggunakan spanning tree for flash pada switch atau router yang memerlukan konfig lagi, dia tuh sebenarnya tidak bisa menggunakan spanning tree for flash. Maka di sini ada tulisan warning. Nah, di sini juga ada tulisan loops atau loopings. Jika kita paksakan spanning tree for flash, maka akan bisa terjadi loops atau looping. Nah, di sini kita akan mencobanya dari switch ke PC. Kita kabelkan. Nah, di sini masih orange. Pastikan enable content interface F0 2. Kita ketik spanning tree for flash. Enter. Nah, di sini yang tadinya warna orange F2-nya lalu sekarang warna hijau dengan persekian detik saja langsung berubah menjadi warna hijau. Seperti itulah cara kerja spanning tree for flash. Nah, sampai sini saja materi dari spanning tree protokol. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.